Ini baru 15 yang masuk. Coba di-share link yang tadi ya. Oke, bisa tunjukkan mukanya dulu. Oke, semuanya saya akan absen dulu ya. Dulu dong. Belum. Adam Adam sama saya, Pak. Satu kamera. Oke, oke. No, Astri ya. Oh, Irina. Hadir, Pak. Depa Nadila. Hadir, Pak. Yaul Haq. Faisal. Gusti Faisal. Hikmatul Fajar. Hadir, Pak. Ikrar. Hadir, Pak. Kevin Renaldi. Hadir, Pak. Kofifa. Here, sir. Hadir. Kurnia. Mercy. Muhammad Ramadhani. Muhammad Ramadhani. Bukan Danu ya, Danu yang masih nomor 22. Danu. Oke. Berarti bukan, belum. Muhammad Ramadhani yang satu berarti. Muhammad Lutfi. No. Muhammad Mirza. Hadir, Pak. Bisa hadir. Dano. Hadir, Pak. Muhammad Wildan. Hadir, Pak. Wildan. Hadir, Pak. Nadia. Hadir, Pak. Hadir. Rana. Ricky. Ricky Rinaldi. Salma. Hadir, Pak.
Salsabila, Hadir, Pak. Selfie. Hmm. Yuanisa, Hadir, Pak. okay, well, we continue our lesson. Sorry to replace our class. Actually, we have to conducted our class last 2 days on Wednesday, but it is festival day, so we removed our class today. I do hope every single one fine for this one. Okay, well, I'd like to invite group of 4, Gusti Faisal, Hikmatul Fajar, Ikrar, to present your topic today. Okay, Gusti already there? Hikmatul Fajar. Yes, sir. Okay. Okay, please you present yours. Permisi, Pak. Oke, silakan. Kalau mau share screen harus dapat izin dari host dulu. Oke, sorry, saya harus buka dari sini. Oh, betul. Bentar dulu. Coba, sudah bisa? Ini bisa dimulai, Pak ya?
Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today we are from we will discuss media framing. But before we start, as usual, let me to introduce the member of my group, myself, Hikmatul Fajar Samsul, and so I'm accompanied with my friend Iker Jati Araputro, and so Musti Faisal Rifan. So without further ado, let's get started. Next. Next. Okay. So here's the definition of discourse analysis. Discourse analysis, process of understanding the text by paying attention to everything that gives meaning to the text. It's focusing on knowledge beyond the word causes, phrase, and sentence that is needed for successful communication. It is a view of language at the level of the text. It will describe what people mean from they are said. The second definition, it examines how the use of language is influenced by relationship between participants as well as the effect the use of language has upon our social identities and relations. In addition, it's very useful for us in order to find out the right meaning as the attention of the speaker in our daily interaction. So from this definition, from that definition, we can say that we are not focusing on the text only. We are not focusing but we are focusing on the meaning behind the text, because as we know that everyone has their own perspective, everyone has their own interpretation to interpret something. So it's all depend on the way are focusing it. For example, like it will be focusing on the politics, religion, and etc. Next. Okay. For this slide, we can organize information from this material. Okay, the first is newspaper and periodicals. Second, marketing materials, brochures and advertisement. And the third, business and government documents. Four, website, forum, social media, and comments. And the last, interview and conversation. Okay, next. Okay. So in our daily interaction, we can describe the process like this. There is speaker, there is the text, and also there is the hearer or listener. Speaker is someone or person that will convey, that will give the meaning or message. Let's say the information. And the next is text. So text is classified into 2 points. The first is written and also spoken. We have to remember that everything that gives the meaning by the speaker is called the text. It's called a text. That's we call the discourse. So discourse is the text. So next,
hearer. So it's someone that receive the information and find out the meaning from the speaker. Okay, let's move to the next slide. I will give you the example of discourse analysis. Okay. So here's the spoken. So for this part, we will discuss about discourse analysis by focusing on the spoken in a language. When someone comes to you in the morning, let's say, and she or he says to you, like, "What's up, Fajar?" Before they do the presentation or anything else, it's in this context, this person asks about my health, about my day. So in Indonesia, we can say that, "Apa kabar, Fajar?" Okay. But on the other hand, when I'm crying in the class because someone attack my head, let's say, and I was crying at the time, and someone, my friend, let's say, comes to me, and this person asks to me like, "What's up?" But in this context, it doesn't mean the meaning is "Apa kabar?" No, but in this context, he asks about my condition, like, "Kamu kenapa?" in Indonesia. So it's different. I hope you guys understand about my explanation. Okay, next to the text. So we can use this analysis to get the correct answer. Sorry. So for number one, we want to know about who is the woman most likely to be. So let's check to the complete dialogue. For the first dialogue, there is a cues that become discussed, like mail and also package, right? And by saying this keyword, we can sum up that this woman is a postal worker because the keyword mail and also package. That's the simple example to analyze in English test. Okay, next. The question is, where does the conversation probably take place? No, I mean, yes, thank you. Okay. Okay, this is the question. Where does this conversation probably take place? We have to focusing on the keyword in this dialogue. Okay. How much are the flowers? We have to focus on the object flowers here. And there is good. So it's probably, I think it's probably take place in florist shop. Why is not in the garden? Because there is transaction here, dollar. So I think there is no someone do the transaction in the garden. So the answer is in a florist shop. Okay, next. Okay, for this slide, it will be explained by Mr. Ikar. So Ikar, time's yours. Okay, so there are five approaches we can use to analyze the course. There are first pragmatics. Pragmatics we can find by using because it is most focusing on the context.
It's specifically concerned with how the speakers share interests or and purpose shapes discourse. And the second one is ethnography. Ethnography is what we are talking about ethnography. Whatever in the conversation, like who is speaking when they are talking, where the settings, and many more. We can understand someone meaning by this approach. So the third is conversation analysis. We can see the real meaning by approach. And the fourth is make functional linguistics means that language is just a form but also has a function. Seeing the function when we are seeing the sentence passive or we can find the meaning from this difference. The last is about sociolinguistic. Sociolinguistic, we will find out the meaning from the speech by focusing on the social aspect. Okay, the next explained by Gus, suaramu nggak kedengaran. Dilepas saja headsetnya Gus, mungkin itu yang bikin nggak kedengaran Gus. Udah. Ah, itu baru sih. Oh ya. Media framing. Media framing can simply be described as the angle or perspective from which a news story is told. While news is often thought to be objective and value-free, this is rarely, if ever, be the case. In fact, most news stories are value-laden in both their production and content. News is not an exact representation of reality, but rather a reconstruction from various angles of a small section of reality. This is not to say journalists necessarily lie or consciously distort the truth, but that journalists, by covering a story using particular sources, ini sih sebenarnya intinya tuh framing itu apa ya, itu media framing itu menyusun atau mengemas informasi tentang suatu informasi supaya dia membentuk ini atau mengirim perspektif publik dari perspektif yang berbeda. Jadi kadang-kadang ya sebenarnya itu memang tidak berbohong sih, cuman dia menonjolkan informasi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi itu menciptakan yang berbeda juga dari setiap berita tuh. Jadi sebenarnya itu tergantung dari kita bisa tergantung apakah kita ngambil informasi dari sudut yang mana. Nah, tapi sebenarnya kalau seperti itu jadinya membuat kita bingung apa berita ini yang benar atau salah karena media framing ini. Next. Nah, this is the example of framing. Nah, ini sebenarnya contohnya ini sebenarnya kayak gimana? Oh ya, di 21 aksi 212 itu kan tergantung dari media mana yang kita tonton. Bisa saja seperti misalnya untuk orang-orang media yang pro Islam, dia bisa aja menunjukkan hal-hal yang positifnya. Seperti kayak apa nih? Bagaimana seberapa hebat aksi tersebut terjadi. Nah, baru kalau misalnya kayak media yang kontra Islam, mereka akan menunjukkan aksi ini sangat-sangat negatif gitu loh. Kenapa ini negatif dan kenapa gitu. Next. Nah, ini contohnya kalau misalnya dalam bentuk gambar. This is the example of the using image. The black
The black is the media and the white is the reality, the real information, informasi yang nyatanya gitu. Nah, media hanya memasukkan beberapa informasi yang penting saja gitu, atau sudut pandang yang berbeda gitu. Okay, next. Next. Okay, there are some downside for us as the receiver of the information from media. First, it can make a different opinion between people because of the different perspective that they see from the news. Second, it makes people disbelieve in media. And third, they will take information for granted without seeing the other side of the news. Okay, next. Oh, okay. I think that's all from us. Thank you for your attention. And now we move to the question section. Okay, please to hide the slide of you, the PowerPoint. So let's see all the faces. Okay, guys, this the presentation from group of 4 regarding the discourse analysis and media framing. Okay, while there is discourse analysis in the text of our lesson, jadi ini kaitannya media dan budaya termasuk discourse analysis, karena discourse analysis kenapa dimunculkan di konten kita? Karena discourse analysis adalah bagian daripada instrumen untuk menganalisa budaya dan wacana ya. Oke. Well, saya berikan kesempatan ke grup 1 untuk bertanya. Pak, saya Pak, Adam. Oke. Ya, namanya. Oke. Silakan grupnya. Grup. Dan pajak. Silakan. Jadi nama saya Adam Saidul Rahman from Group 1. Okay. Jadi kan ini Pak, tema dari anunya kan dimensi ekonomi dan budaya dari institusi media. Jadi pertanyaan saya, hubungan analisis wacana dengan dimensi ekonominya itu bagaimana? Maksudnya ya misal kasih contoh aja lah, bisa bingung. Ya gitu loh Pak. Apa ya? Ya bisa kasih contoh discourse analisis di dalam dimensi ekonomi. Ya gitulah, hubungannya juga apa. Okay. Good. Okay, we move to group of 2. Okay, Iya, group Pak. of 2. Iya, Pak, Okay, ada. please. Jadi nama saya Can you Azhar introduce? dari kelompok 2. Pertanyaan kami, apa peran discourse analisis jika dihubungkan dengan framing media tanpa teks, misalnya cuma tayangin gambar-gambar doang, apakah di situ masih ada peran discourse analisis kayak gitu, Pak? Apa peran discourse analysis? Karena kan tadi disampaikan oleh Pak, itu kalau discourse analysis itu lebih fokus ke speakers, hearers, atau text. Nah, kalau misalnya ditayangin itu cuman gambar atau misalnya tayangan video tanpa cakapan sama sekali, peran discourse analysis di situ kayak gimana? Oke, peran discourse analysis di mana ya? Oke, itu ada 2 pertanyaan dulu. Kita berikan the floor first to the group of 4 to answer both of the questions from group 1 and group 2. Pak, saya mau
make sure pertanyaan yang tadi. Yang pertama itu Oke. hubungan Oke. analisis wacana dengan ekonomi gimana gitu. Iya, Fokusnya ke sana Pak ya. dimensi ekonomi. Iya. Kalau yang kedua itu bagaimana discuss analisis tanpa teks. Kan kita tahu ada berupa teks Pak, tapi hanya berupa gambar. Itu bagaimana kita memaknainya gitu Pak ya. Iya. Bagaimana peran discourse analisis terhadap itu, terhadap makna gambar. Iya, framing media. Oke, sambil yang lain siapkan pertanyaan ya. Gimana? Mas Ikrar, Gusti, Fajar? Bentar, Pak. Oke, ditahan dulu jawabannya Mas Fajar. Tunggu yang bertanya masuk.
Oke, yang bertanya group 1, Mr. Adam and Ashfar. Yeah, Ashfar is already in the room. Hadir Pak, Oh. saya gabung Nasrul. Okay, oh with Nasrul. Okay, well, Iya Pak. thank you. Okay, Fajar, Gusti. Can you answer now? Pak. Okay. Mungkin Gusti atau Ikram mau jawab juga, tapi saya coba jawab dulu pertanyaan dari Azhar. Okay. I'm going to use bahasa. Is it Okay, okay? it's no problem. No problem. Okay, thank you. Oke, Azhar, yang kita pahami dulu. Tadi saya sudah tampilkan di slide bahwasanya discuss analysis itu ada beberapa materialnya. Yang pertama itu dari buku, newspaper, periodikal, dari forum, sosial media, bahkan komen-komentar itu bisa menjadi acuan untuk menganalisa dengan discourse analysis. Jadi konteksnya adalah gambar. Contohnya mungkin saya jawab pakai pengandaian ya. Yang kemarin tentang Omnibus Law, mungkin yang mungkin ada beberapa gambar-gambar yang bentuk kekerasan, mungkin yang salah satunya itu yang apa tuh, ayam tetangga kalau masuk bisa kena denda, kan ada tuh salah satunya. Sama yang wanita kalau seandainya tidak mau kalau si laki-laki memaksa dalam kasus suami istri untuk seperti itu, tapi dia tetap memaksa, itu masuk dalam hukum juga gitu. Kan itu kurang maksudnya. Nah, gambar-gambar kayak gitu ada saya dapat. Nah, terus gimana kita memaknai gambar tersebut? Pertama kita kaitkan dulu gambar itu. Kalau misal memang gambar itu terkait dengan yang tadi wanita dan perempuan yang katakanlah wanita itu mungkin dari gambar itu kayak tertindas gitu. Kita bikin diksinya gitu, kayak misal apakah ini benar? Mungkin dari situ kita fokus. Nah, discourse analysis ini kan nggak fokus ke teks, tapi harus ada acuannya. Contoh misal kalau kita acuannya misal agama, ya udah kita memaknai gambar tersebut dari perspektif agama, entah itu terkait ayat Al-Quran dan lain-lain. Kalau terkait hukum dan lainnya, kita kaitkan itu. Misal yang tadi gambar perempuan tertindas itu, kita kaitkan apakah di Omnibus Law ini memang ada kayak itu. Kalau kita benar, kalau memang benar ya berarti info tersebut benar. Kalau nanti tidak sesuai dan hanya propaganda, ya itu berarti pemaknanya salah. Seperti itu kalau saya jawabannya Azhar. Jadi nggak harus fokus ke dalam tulisan, misal Omnibus Law mengusahakan rakyat. Nah, itu kan kita udah tahu nih konteksnya. Oh, ini mengusahakan rakyat karena ada apa? Ada undang-undang yang nggak sesuai dari yang kemarin. Kan sempat heboh tuh di Kaltim juga terkait itu, yang demo besar kemarin. Kalau gambar ya sama, kita fokuskan ke gambar. Kalau misal ada perempuan tertindas, oke, kita kaitkan dengan hukum-hukum Omnibus Law tentang perempuan tertindas yang tadi saya bilang gitu. Kita kajilah itu. Kalau memang sesuai ya oke, itu memang benar. Kalau memang itu tidak sesuai, katakanlah sampai gambar itu menusuk pakai pisau, katakanlah. Nah, itu kan udah juga nalar ya. Seorang suami istri, tapi si suami menusuk istrinya pakai pisau gitu, kan nggak make sense gitu. Kita kaitkan lagi lah, apakah sampai seperti itu. Kalau memang sesuai ya berarti ya sesuai. Kalau memang tidak sesuai ya itu berarti bentuk propaganda atau representasi yang salah dari sebuah gambar tersebut. Jadi kita we have to be careful lah tentang gambar-gambar seperti itu. Jangan langsung percaya. Kan inti dari discourse analysis ini, kita nggak langsung menerima informasi, kita harus mengkaji informasi tersebut, baik itu berupa teks atau gambar, berita, atau bahkan komentar-komentar orang di sosial media, ke Instagram gitu. Kita harus analisa dulu apakah itu benar atau enggak. Itu contohnya. Sama sebenarnya, konteksnya di teks sama gambar sama, cuman yang bikin beda kan objeknya saja gitu. Seperti itu kalau dari saya, Pak. Nggak tahu kalau dari teman-teman yang lain, dari Azza, dari Ika atau Gusti.
Oke, gimana Gusti, ada tambahan? Oke, gimana? Tadi itu pertanyaan dari grup 1. Gimana grup 1? No, Pak. Oke, gimana atas klarifikasi atau jawaban dari grup 4? Itu pertanyaan tuh. Itu pertanyaan dua, Pak. Pertanyaannya Azhar itu, Pak. Oh iya, sorry, Azhar, Pak. Ashar ya. Pertanyaan dari grup 2 ya. Gimana Ashar? Terima Pak, bagus Pak. Okay, good. Okay, well, let's move to the questions of group of 1. Hubungan analisis wacana dengan apa kaitan dimensi ekonomi dengan analisis wacana ya? Oke, Pak. Saya ingin menjawab pertanyaan berat. Oke, silakan. Lagi-lagi berdasarkan dari saya, Aja. mungkin berbeda dari Gusti dan Ika, Pak. Oke. Oke, hubungan kaitannya apa dengan analisis wacana dengan ekonomi? Ya, yang sebagaimana kita tahu bahwasanya analisa wacana itu kan kita mengkaji sesuatu ya, sebuah teks apakah itu benar atau tidak. Contohnya dalam aspek ekonomi, misal waktu entah atau beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu, Jokowi sempat menerapkan tentang kalau saya tidak salah ya, pengangguran akan digaji gitu. Itu kan ingin membantu aspek ekonomi masyarakat. Contohnya seperti itu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Ya, diskursus analisis akan mengkaji itu gitu. Misal dari aspek ekonomi, misal dia bilang mau membantu masyarakat. Oke. Sedangkan dari kita tahu di Indonesia ini ada berjuta-juta atau bahkan miliaran orang yang menganggur mungkin ya. Terus kita kaji nih, kita pakai pandangan, kita fokus ke ranahnya ekonomi, kita nggak bisa fokus ke ranahnya agama, kan diskusi itu harus fokus ke bahasanya teori yang kita gunakan. Oke, kita fokusnya ke ekonomi. Terus kita compare nih, kita analisa nih, pengangguran yang ada di Indonesia ada 30 juta misal, tapi utang di Indonesia terus pengangguran 30 juta. Terus setiap satu orang dikasih 10 juta katakanlah. Totalnya katakanlah 100 miliar, Tapi utang di Indonesia ada 500 miliar. Seperti itu. Kan itu nggak sinkron gitu. Ada banyak utang yang dibayar, tapi ingin memajukan ekonomi juga dari para pengangguran kayak gitu. Nah, itu kita kaji. Apakah ini lagi-lagi ini terkait menganalisa berita ya, tapi dari aspek ekonomi, apakah itu benar atau enggak gitu. Dan ternyata dalam kenyataannya, dalam realita juga ya tidak benar gitu. Presiden akan menggaji orang-orang yang menganggur gitu kan, itu enggak make sense gitu. Itu sih contoh yang bisa berkaitan dari ekonomi dan juga diskursus analisis. Begitu juga dengan aspek agama ya teman-teman. Kalau misal katakanlah agama Islam itu keras, suka ngebom, maaf nih, karena ISIS kemarin. Itu kan kita pakai diskursus analisis juga, kita analisa apakah benar. Banyak orang berpatokan bahwasanya Islam itu keras karena katakanlah dari ada religion agama lain mengatakan bahwasanya mereka tuh suka mengatakan kata jihad. Jadi ngebom itu jihad, membunuh itu jihad. Padahal konteks dalam jihad itu kan luas, tidak hanya dalam perang, dalam membunuh orang, tidak seperti itu. Kita belajar mencari ilmu pengetahuan untuk kita sendiri, sesuatu yang bermanfaat untuk kita, itu jihad gitu. Kita keluar rumah untuk mencari nafkah, itu jihad gitu. Jadi itulah guna diskursus analisis, kita menganalisis sesuatu berdasarkan konteksnya. Kita fokus ke agama, kita cari, oh ternyata ini tidak benar, ini benar, begitu. Baik itu dari aspek politik juga seperti itu, dan hal lainnya seperti itu ada. Nggak tahu kalau dari teman-teman yang lain. Oke, gimana? Gimana Mas Adam? Oke, Pak. Saya kira bisa kan tadi kan contohnya tuh kayak percakapan gitu, Pak.
Nah, saya kiranya paling kayak percakapan di pasar gitu kan, mungkin nanya harga kayak gitu. Kira bisa kayak gitu bisa dianalisis wacana. Rupanya nggak bisa juga, Pak. Ayo Pak, udah Pak, aman. Oke, saya kasih contoh sederhana. Iklan yang di jalan-jalan itu kan bisa dalam konteks analisis itu bisa dianalisis tuh, dikumpulin iklan-iklan itu untuk dianalisis. Nah, itu bisa. Oke. Well, intinya kalau terkait media dan culture, ada dua perspektif yang umumnya digunakan ya, karena memang apakah menggunakan teori wacana kritis atau teori teori diskursus analisis saja. Ya, jadi teori wacana kritis itu orang Norman Fairclough, dan kalau teori wacana dipopulerkan oleh Ernesto Locke. Jadi ada dua teoritis ya, dan memang commonly we use discourse analysis to analyze in terms of media. Jadi banyak kan kita menggunakan perspektif analisis wacana kritis atau analisis wacana. Okay, well we move to group of 3. Saya Koirina Nurita dari grup 3. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh bahasa, baik secara tekstual maupun kontekstual, bagi masyarakat dalam menghadapi media framing yang ada pada saat ini? Oke, silakan grup 4 ditulis ya bagaimana. Sebentar Pak. Apakah boleh dicatatkan di chatnya? Oke, silakan Mbak Irina dicatat di chat ya, biar semua melihat pertanyaannya. Karin. Thank you, Karin. Oke, bagaimana pengaruh bahasa baik secara tekstual maupun kontekstual bagi masyarakat dalam menghadapi media framing yang ada saat ini? Oke, very good. I move to group of 5. Halo, tes. Ya. Oke. Nama saya Khofifah Salsabila dari grup 5. Mau nanya, bagaimana sih sejarah awalnya sehingga media framing ini? Itu aja. Asal muasal gitu ya Pak? Iya. Oke. Pertanyaan dari tadi Hovifa ya. Yang bertanya dari grup 5 tadi siapa? Saya Khofifah Salsabila. Oke. Boleh jawab apa sudah? Oke, silakan. Baik. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Oke. Pertanyaannya bagaimana sejarah media framing itu? Kalau menurut sejarahnya media massa itu sekitar tahun 1970-an yang berakar pada
dulu pasti Amerika lah pokoknya. Penelitian mengenai media mulai beralih dari model efek media ke bentuk khusus pengaruh media terhadap khalayak. Berbagai penelitian terkait media saat itu ditujukan untuk mengetahui peran media massa nasional dalam membentuk berbagai permasalahan politik dalam publik nasional. Dan itu semakin banyaknya informasi, maka media tidak hanya dipandang dapat mempengaruhi khalayak selama kampanye, namun bisa juga sebagai maksudnya menciptakan persepsi dunia baru dan juga wacana politik. Terkait dengan hal ini, Benjamin Cohen berpendapat bahwa meskipun media tidak secara khusus menyampaikan kepada khalayak apa yang dipikirkan oleh khalayak, namun sejatinya media benar-benar mengatakan kepada khalayak apa yang dipikirkan. Nah, jadi pada saat itu media massa mulai apa tuh membelokkan sedikit fakta, bukan membelokkan sih, sebenarnya menonjolkan fakta lain dari berita-berita di situ. Mereka mulai membuat sudut pandang yang baru dan mulai menciptakan wacana politik yang berbeda dan menggiring opini-opini yang berbeda pula kepada orang-orang. Oke, Gusti. Ya kurang lebih dari mulai ada media framing dia berlaku di Amerika di sekitar tahun 1970-an. Dan dari historinya saja bahwa media itu dari tahun 1970-an saja sudah mulai digeser ininya ya, dari sedikit tidak totally based on fact. Jadi di framing supaya yaitu tadi seperti kita lihat commonly itu cenderung digunakan untuk bagaimana menarik pembaca ya, intinya gitu. Bagaimana menarik pembaca, bagaimana sehingga dalam aspek bisnisnya media itu bisa banyak viewernya. Nah, ketika viewer banyak kan banyak itunya. Nah, kalau dari sisi politik media itu cenderung digunakan sebagai media propaganda ya. Jadi bagaimana media itu memprovokasi masyarakat sehingga di sana muncul pembenaran-pembenaran bagi masyarakat kebanyakan. Oke, well itu sejarah singkatnya. Oke, next pertanyaan dari Poirina Nurlita. Itu tadi bagaimana pengaruh bahasa baik secara tekstual maupun kontekstual bagi masyarakat dalam menghadapi media framing yang ada pada saat ini. Oke, silakan. Jadi media memang ranah bermain bahasa ya. Kalau kita amati media itu selalu bermain diksi-diksi. Diksi-diksi yang kalau orang membaca itu bias pikirannya kayak apa ya? Seakan-akan kita pembaca itu liar memaknai sesuatu itu lewat bahasa-bahasa tulis dan konteks di dalam media. Oke, silakan dari grup 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan 3, dari ya, Irina Nurlita. Pertanyaannya tadi kan bagaimana pengaruh bahasa baik secara tekstual maupun kontekstual di masyarakat dalam menghadapi media framing pada saat ini. Itu kalau menurut saya itu sangat berpengaruh sekali pada masyarakat karena zaman sekarang itu media ya sebenarnya sih kalau itu sangat berpengaruh sekali pada media framing ya penggunaan bahasa itu sangat berpengaruh juga
Contohnya seperti ya kayak misalnya gay marriage atau equality marriage. Itu kan kalau orang 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 lihatnya jadi kayak memiliki opini yang berbeda kan. Apalagi contohnya seperti death sentence atau eh, sentence for bukan sentence for life. Pokoknya tadi ya, itu aja dah. Gay marriage sama equality marriage. Itu kan orang-orang kalau memikirkan ke gay marriage memiliki opini yang berbeda jadinya kan. Nah, dan juga kalau equality marriage mereka jadi memiliki memiliki pendapat yang berbeda juga. Jadi sebenarnya berita bahasa itu berpengaruh juga sangat berpengaruh dalam memberikan informasi lewat media framing ini. Ya, itu aja, Pak. Oke, good. Fajar, ada yang mau ditambahkan? Ada sedikit sih, Pak. Oke, silakan. Benar, katanya Gusti yang dia bilang kalau dalam, pertama bagi kita yang udah tahu kayak nggak harus menerima sesuatu ya, nggak langsung menerima sesuatu, di pilih-pilih lebih dahulu. Kayak misal kemarin ada kata-kata bacalah Tuhanmu. Sama juga apakah Tuhan telah mati kalau saya tidak salah, itu bentuk-bentuk kayak gitu. Itu kan kalau seandainya orang yang menerima aja kan pasti udah marah tuh, kayak ini maksudnya apa gitu, nggak benar kayak ini gini. Padahal konteksnya lain gitu, pemaknanya lain gitu. Ini juga berpengaruh, ini juga berpengaruh pada sosial media. Contohnya untuk memberikan viewer sih, kalau yang kayak kemarin yang lagi viral-viral itu tentang prank ya di YouTube. Itu kan penggunaan bahasa itu sangat mempengaruhi. Kalau seandainya judul dari YouTube itu nggak menarik, pasti orang nggak akan nonton. Jadi contohnya misal, maaf nih, bahasanya agak keluar konteks sedikit. Pacar saya diambil teman saya, contohnya kayak gitu. Contohnya seperti itu. Nah itu kan kita kayak, wah kok bisa, kan kita tahu sendiri teman itu harusnya mensupport, mendukung, tapi kok tiba-tiba menikung gitu. Hal-hal kayak gitu, itu yang membuat kita nggak langsung nilai dari judul tersebut gitu, nggak langsung menerima gitu. Oh ternyata itu cuman prank, oh ternyata itu cuman judul belaka, atau ada pemaknaan lain. Jadi kayak gitu, itu pengaruh dari sosial media juga kayak gitu. Mereka menggunakan bahasa-bahasa seperti itu yang mungkin kita nangkapnya kurang make sense ya, tapi ada pemaknaan lain di dalamnya kayak gitu. Itu juga terjadi di podcast. Salah satu contohnya di podcast di Kobuzer kan, itu banyak bahasa-bahasa judul-judul yang membuat kita kayak tertarik. Oh, kok bisa judulnya seperti itu? Akhirnya kita tonton lah dan meningkatkan viewer dari si pengguna media tersebut. Seperti itu sih kalau dari saya. Itu efeknya. Oke, good. Ada dua penjelasan dari grup 4, dari Gusti dan ditambahkan oleh Mas Fajar. Oke, gimana Mbak Irina atas penjelasan jelas, Pak. dari teman-teman grup 4. Oke, Sudah jelas. sekarang kita thank you. Sekarang kita ke grup 6. Grup 6. Oke. Oke, kayaknya Muhammad Ramadan, silakan ditulis di ini ya, beranda chat ya, pertanyaannya seperti Irina tadi. Oke, sambil yang lain, you refer your questions.
Oke, pertanyaan dari Muhammad Ramadan, bagaimana kondisi ekonomi dan budaya Indonesia berdasarkan diskursus analisis sesuai dengan framing media sekarang? Oke. Oke, bagaimana kondisi ekonomi dan budaya Indonesia berdasarkan jadi kira-kira dipahamin maknanya, Pak Jar? Pertanyaannya? Bagaimana, mungkin saya akan luruskan di sini ya, bagaimana kondisi ekonomi budaya di Indonesia dalam framing media berdasarkan discourse analisis ya. Karena discourse analisis ini instrumen analisis ya. Oke. Agak sulit Ngerti? dipahami pertanyaannya, tapi mungkin maksudnya gini, bagaimana keadaan framing media di Indonesia dalam aspek ekonomi dan budaya. Mungkin seperti itu sederhananya, Pak. Ya, seperti itu sebenarnya. Karena discourse analisis ini adalah instrumen menganalisis ya. Ya. Oke, silakan. Pak, boleh bantu jawab, Pak, dari Ikrar. Oke, silakan. Iya, Pak. Jadi yang saya lihat ini di berita-berita itu kebetulan kemarin baca ternyata Indonesia ini termasuk ekonominya cukup menurun, Pak ya. Karena di dalam dampak kita sekarang ini dari pandemi COVID itu cukup menurun ekonomi di Indonesia itu, Pak. Sekitar yang saya baca dari republika.co.id itu sekitar minus 5,32% per tahun. Jadi akibat adanya gelombang-gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK itu, jadi ya banyak pemilik-pemilik usaha tuh terpaksa PHK mereka, merumahkan gitu, Pak, karyawan-karyawan secara massal. Jadi ya saya mungkin jawabnya secara singkat aja. Jadi sederhananya ekonomi di Indonesia ini jadi sedang lesu atau loyo ya, karena dampak pandemi sekarang ini. Mungkin mungkin kelompok saya ada yang bantu lagi menambahkan. Oke, silakan Gusti Fajar. Jadi kira-kira apa pesan dari media dengan memberikan data statistik terhadap kondisi Indonesia? Itu dalam konteks discourse analysis. Jadi kalau kita simpulkan bahwa people we have to be careful. Masyarakat Indonesia harus hati-hati dengan minus itu. Terus pemutusan hubungan kerja berarti industri dalam kondisi lesu, itu perspektif discourse analysis. Berarti wacananya bahwa masyarakat Indonesia harus hati-hati, entah itu dari segi bagaimana tata kelola keuangan, entah itu pemerintah ataupun rumah tangga. Oke, kedua pemutusan hubungan kerja berarti apa yang harus media sampaikan di sana bahwa pemutusan hubungan kerja banyak, apa korelasi pemutusan hubungan kerja dengan society. Di sana akan muncul banyak grafik kemiskinan otomatis turun, korelasinya ke apa? Kriminal akan meningkat di sisi lain. Why? Karena itu korelasi. Ini masalah ketika banyak pengangguran, maka akan muncul
beberapa society negative effect in society. Apa? Kriminal dan hal-hal yang lain terkait pencurian. Oke, nah kenapa media frame ini? Supaya semua berhati-hati, supaya semua masyarakat harus memahami kondisinya ini kondisi yang very crucial condition yang harus disikapi. Jadi entah itu dari segi konsumsi, hal-hal yang nggak penting jangan dulu, hal-hal yang ini jangan dulu, bawa hati-hati, kriminal akan grafiknya naik. Nah, disinilah bagaimana kebudayaan konsumtif masyarakat Indonesia harus memahami ini. Di sisi lain, kita masuk negara G20, ekonomi the most growth economic in the world, ya. Kita masuk G20, negara dianggap negara kaya. Dalam kondisi pandemik nggak ada lagi negara yang stabil sekarang ini. Hampir semua minus semua in the world. Bahkan kalau lihat bursa efek per kemarin, itu malah kecenderungan rupiah meningkat atau lebih menguat ketimbang mata uang yang lain terhadap dolar Amerika. Nah, apa pesan di sana kalau kita sikapi dalam perspektif discussion analysis? Artinya, di sisi lain, media ini memframe kita untuk tetap confidence. Apalagi kebijakan negara ini kan nggak totally lockdown, kayak di Malaysia di 1 tahun kemarin totally lockdown. Nah, kita masih PSBB. Nah, kenapa ritmenya ini kita gunakan nggak lockdown? Jadi di sana banyak hal akan terjadi. Nah, disinilah ritme media memainkan isu-isu itu, entah isu terkait dengan pemutusan hubungan kerja, entah itu kondisi negara yang lagi minus, entah itu rupiah lagi menguat. Apa yang media mainkan di sini? Kenapa diisukan hal-hal itu? Oke. Nah, itu di sana melihat bahwa kita adalah budaya konsumtif. Nah, hati-hati dengan kondisi sekarang, jangan ibaratnya membeli hal-hal yang nggak terlalu penting, itu satu. Kedua, hati-hati, kita lagi rentan dalam kondisi kriminal, grafiknya naik. Nah, begitu kalau saya menangkap pola-pola media bermain, ya. Jadi di sini ekonomi dan budaya. Nah, itu disitulah media memframe itu. Kenapa harus ini diisukan? Kenapa harus ini diisukan? Oke. Nah, di sini kenapa tiba-tiba dolar itu dianggap rupiah menguat per kemarin itu? Supaya kita nggak panik, jangan panik. Dan di sisi lain memberitakan ini, di sisi lain juga kita untuk tetap biasa-biasa saja. Karena ketika muncul kepanikan, maka akan ada lagi pengusaha-pengusaha yang mungkin menahan dolar, membeli dolar. Jadi di sana ada mainan-mainan di bursa-bursa. Ada jual saham, ada yang beli saham. Nah, akan berefek kepada industri-industri. Dan bukan lagi industri nasional, pada itu industri global yang akan berkorelasi satu sama lain dalam perspektif ekonominya. Oke, well, itu tambahan dari saya terkait pertanyaan dari Muhammad Ramadhani, ya. Jadi kalau kita melihat di mana diskursus analis berbicara, kita akan memahami lebih dalam ketika kita mengkaji, mungkin kita kaji berita-berita yang terkait dengan ekonomi budaya, mungkin kita akan bisa menyimpulkan lebih detail apa yang terjadi di sana. Bagaimana media itu memframe hal-hal itu. Tapi kalau saya melihat sekilas bahwa media itu menggiring opini masyarakat agar waspada dalam mengkonsumsi. Kedua, hati-hati di sekeliling Anda bahwa kriminal akan ini. Ketiga dengan isu uang rupiah menguat terhadap dolar dan mata uang yang lain, supaya kita nggak panik. Karena kalau terjadi kepanikan, kita nggak realistis berpikir. Nah, kita cenderung mungkin ya merongrong kondisi negara yang mungkin saat ini juga sedang sakit. Ketika ada hal-hal yang
mungkin aksi massa dan reaksi-reaksi mahasiswa, itu juga bisa mempengaruhi stabilitas negara. Nah, itu media di sana bermain ya. Oke, well, itu tambahan dari saya terkait pertanyaan dari Muhammad Ramadan. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi, Fajar, Gusti, Ikrar? Untuk bagian ini kalau dari saya tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu kita move to group of 7. Oke, well, group of 7. Group of 8. Group 8. Group 9. Saya Salma Tiananda dari grup 9. Oke, silakan Salma. Pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan pengguna media sosial masih sering terbawa oleh media framing satu pihak atas isu tertentu? Dan bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Oke, karena relatif panjang, mungkin Gusti belum sempat nulis. Mbak Salma bisa ditulis di beranda chat juga, sehingga teman-teman yang lain can have a look and can get the understand well for the question. Oke, Mbak Salma ditulis di beranda chat juga ya. Permisi, Pak. Dari kelompok 7. Oke, silakan kelompok 7. Oke. The question is, dari Mirza, as media framing is about which perspective news story being told that will affect the audience, is fair host or falsehood is a part of media framing? Thank you. Oke. Bentar. Tadi apa? Falsehood sama... Aku kirim di chat aja ya. Oke, thank you. Sambil disiapkan pertanyaannya ya. Ada nih. Apa? Nah. Orang kan? Make mo.
Oke, silakan Mbak Salma, tadi udah ditulis ya di beranda chat ya. Tadi Mas Gusti sudah ditulis pertanyaan dari Mbak Salma. Maaf Pak, hilang tadi. Oh, hilang ya? Iya. Oke. Sudah ada Pak sama saya. Oke. Nah, boleh Kak, masih tunggu dulu. Yang bertanya ini hilang, belum masuk. Oh ya. Bentar dulu. Sudah ada Pak Salma, Pak. Oh, sudah ada ya? Oke, oke. Oke, silakan dijawab pertanyaan dari Mbak Salma. Nah, saya mau jawab pertanyaan Mirza, Pak. Dulu. Oke, pertanyaan dari grup 7 dulu ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Nah, jadi pertanyaan tadi, as media framing is about which perspective no story being told, is firehouse of falsehood is a part of media framing. Jadi maksudnya adalah firehouse of falsehood itu kan arti kalau secara bahasa, kalau artinya tuh arti dalam bahasa Indonesia itu semburan dusta ya. Ya seperti yang kalau dari informasi yang kulihat ya ini benar, soalnya si media framing ini mirip seperti propaganda juga. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang apa sih? Bahasa-bahasa yang provokatif. Nah, itu ya provokatif. Nah, itu yang bisa. Dan ya semburan ini firehouse of falsehood atau semburan dusta ini seperti yang dilihat di artikel ini, bahwa ya itu benar, itu itu contoh salah satu media framing yang terjadi sekarang ini. Itu aja, Pak. Oke, Fajar, ada yang mau ditambahkan dari statementnya Gusti? Tidak Pak, saya mau menjawab pertanyaan Salma. Oke, silakan dijawab dulu pertanyaannya Salma. Silakan. Pertanyaannya tadi, saya ada. Apa yang menyebabkan pengguna media sosial, katakanlah kita ya, masih sering terbawa arus dari media itu. Mungkin seperti itu intinya pertanyaannya. Yeah. Dari satu pihak media tersebut. Ya, kita harus menjadi pengguna media sosial yang bijak seperti itu. Jangan terbawa, bahasanya apa ya? Jangan terlalu baper mungkin ya. Jangan terlalu, don't take that word seriously gitu. Kita harus memilah dulu apakah berita itu benar atau enggak langsung menerima aja. Seperti itu sih. Sama kalau seandainya ada berita mungkin enggak sinkron sama kenyataan, ya kita harus bijak, enggak langsung. Contohnya misal ada orang ngepost di Instagram sebuah berita gitu. Terus kita tahu ini beritanya salah gitu. Ya kita harus sampaikan baik-baik, jangan terbawa arus kayak misal memberikan komentar yang bersifat apa ya, hate speech gitu, mungkin katakanlah seperti itu, agar kita tidak terbawa arus terkait berita-berita yang tidak benar gitu. Itu sih kurang lebihnya. Kita harus lebih bijak dari sosial media, karena kan kita sebagai pengguna sosial media, apa yang ada di sosial media itu mencerminkan diri kita gitu. Itu sih yang saya tangkap, Pak. Bagaimana pola kita di sosial media, dari cara kita berkomentar, atau katakanlah kita membuat status, atau katakan kita memposting sesuatu, kan itu ada terbentuk di pikiran orang, dari orang lain, kayak oh anak ini suka tentang politik, oh anak ini suka tentang pembelajaran bahasa Inggris, seperti itu sih. Jadi kita harus berhati-hati gitu, nggak langsung menerima aja, nggak langsung nge-share aja apa yang berita-berita yang tidak jelas kayak gitu. Kayak gitu sih dari saya. Terima kasih. Okay, well, how's Salma? Baik, Pak, mengerti. Okay, well, I'd like to give the additional based on the life of philosophy ya. Ini dalam filosofi hidup ya. Apa yang dirasa, dilihat, diraba itu adalah ilmu. Jadi
jadi secara keseluruhan apa yang ada di sekitar kita adalah ilmu. Nah, terkait tadi dengan medsos atau media, gimana caranya? Jadi kita sebagai educative person, bagi seorang yang terdidik, you have to frame yourself as the filter. Jadi kita harus membingkai diri kita juga sebagai filter. Karena pada dasarnya apa yang ada di sekeliling kita ini adalah ilmu. Nah, cuman ilmu ini, ada ilmu yang negatif buat kita. Tapi kenapa dikatakan negatif itu ilmu buat kita? Ilmu buat kita agar kita paham bahwa ini hal yang negatif ketika kita berbuat harus melakukan, bukan itu yang kita harus lakukan. Melakukan hal yang baik tadi, yang positif. Terus bagaimana caranya? Jadi kita yang educative one, jadi sebagai orang yang terdidik, tidak di masyarakat kebanyakan ya, karena yang jadi sarjana ini kan nggak banyak ya. Dari total populasi kita hanya sekian persen yang bisa sampai ke jenjang sarjana. Lebih banyak yang hanya tamat SMA. Jadi pada dasarnya kita dianggap level edukatif. Level edukatif harus bermain di zona realistis ya. Realistisnya menurut kita apa? Ketika itu sifatnya media, maka ada landasan-landasannya. Ketika itu sifatnya tulisan, apalagi hal-hal yang sifatnya ilmiah, ada teoritisnya. Jadi kita harus berbasis teoritis. Makanya ketika ada tulisan-tulisan di media, dia menyebutkan ahli atau expert di dalamnya, maka itu yang source atau sumber-sumber yang menurut kita memang bisa dipercaya. Tapi sepanjang ada artikel atau pemberitaan yang tidak ada sumber jelas, maka di sisi ini kita harus menggunakan teori kritis. Jadi semua harus kita curigai. Kalau dalam bahasa hukum kita pakai pendekatan praduga tak bersalah. Kita menjustifikasi berita yang ada di sekitar kita adalah dalam kondisi praduga tak bersalah. Jadi kita wajib mencurigai semua berita itu adalah tidak benar. Nah, bagaimana nanti mengklaim ini berita ini layak saya konsumsi, layak saya baca sebagai eksploitasi keilmuan saya adalah dilihat sumber-sumbernya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita seorang ilmu kan kita harus check and recheck ya. Di sana ada check and recheck kalau kita. Jadi bagi saya kita harus we frame ourselves as a filter. Jadi kita membingkai konsep kita dulu dan sehingga apa-apa yang ada di sekitar kita itu bisa terproteksi buat kita. Oh ini hoax ini. Saya kalau ada yang forward ke saya cukup di saya aja stop. So ini betul ini forward silakan kalau sifatnya informasi yang bisa di-share ke orang lain. Nah, cuman kan masalahnya siapapun saya bilang di teman-teman semua ini bisa nulis dan itu bisa dipublish. Nah, masalahnya apakah yang tulisan yang kita buat ini adalah true condition atau tidak? Atau sifatnya hanya bergaya bermain di diksi-diksi yang tadi. Saya mengambil contoh kambing hitam. Kambing hitam bisa berarti kambing yang berwarna hitam. Kambing hitam berarti bisa menyalahkan orang lain. Nah, inilah diksi-diksi yang bermain di ranah media. Sehingga kita sebagai, apalagi yang belajar discourse analysis, yaitu harus benar-benar, wah ini hoax ini nggak valid nih, kecuali ada suatu informasi yang sifatnya di sana ada sumber-sumber, mungkin dari ahli ini. Nah, itu juga ahlinya dilihat dia di dalam konteks mana, karena nggak semua ahli itu bisa semua ilmu. Jadi ketika bermain di ranah yang bukan keilmuan kita, maka mungkin orang lain juga tidak akan langsung mempercaya bahwa itu benar. Bisa saja asumsi-asumsi yang kita jadikan liar di media menjadi pembenaran di masyarakat umum. Sehingga menggiring opini publik terjadi di sana. Jadi bagi saya, kita yang harus
frame our thought by making a strong filter. Karena kalau saya baca, saya baca semua tuh, saya baca, oh hoax nih, stop. Hoax, oh ini, oke nih. Jadi ada yang ini, saya baca, ada yang baru setengah, saya langsung putus. Ada yang saya habisin. Jadi cara saya merespon gitu. Jadi apapun itu, apa yang ada di sekitar kita itu semua ilmu buat kita. Kalau yang buruk-buruk, oh ini, jadi kecenderungan kita lebih realistis berpikir. Kalau kita disuguhkan sesuatu hal, kita compare, oh ini yang hoax ini nggak betul nih. Nah itu kita lebih kritis jadinya. Bukan berarti kita frame bahwa saya hanya mau baca Kaltimpo sempam. Saya hanya mau baca media ini, benar. Remember, dari tahun 1970 saja sudah mulai di framing media itu, tergantung kecenderungan who beyond the media. Siapa yang di belakang media? Dan what is the tendency? Dan apa kecenderungannya? Kalau kecenderungannya untuk propaganda politik, maka isu-isu bias-bias politik akan dimainkan. Kalau propaganda mungkin dari ideologi, maka dia akan dimainkan di ideologi. Nah, sama dengan mungkin di economic motif, economic dimension. Nah, juga akan dimainkan di situ. Oke, jadi benar-benar we have to be strong reader, ya. Jadi harus, jadi dari kita dimulai bagaimana kita menggunakan dua pendekatan dalam mengkonsumsi media adalah pendekatan semua sumber dari media itu wajib dicurigai sebelum ada pembenaran yang memang teoritis dan ilmiah. Kedua, kita pakai pola hukum bahwa semua sistem praduga tak bersalah. Kita wajib curigain, kita wajib duga ini nggak benar. Jangan dibalik, kita wajib menduga ini benar baru kebalikan. Nah itu kalau bisa dibilang filter nggak bermain nanti. Well, itu tambahan dari saya terhadap pertanyaan dari Salma tadi ya. Oke, silakan dari grup yang terakhir ya. Grup 8 sama grup 10. Saya kelompok 10. Oke, silakan. Yonisa, saya ingin bertanya. Jadi banyak berita-berita yang ada. Bagaimana kita menyaring berita tersebut melalui discourse analisis atau media framing. Jadi berita-berita itu berita hoax atau pengalihan isu aja atau berita gimana? Terima kasih. Oke, good question dari Yonisa ya. Oke, dari grup 8 dulu, kita tampung dulu sambil yang pertanyaan terakhir dari grup 8. Grup 8, Pak. Halo. Oke. Ada Wildan. Silakan, grup 8. Diolhak. Salah satu. Oke, Muhammad Wildan. Silakan. Salah satu dampak di media framing itu cancel culture. Pertanyaannya bagaimana efek atau konsekuensinya terhadap masyarakat dari media framing tersebut? Oke, konsekuensi terhadap masyarakat ya. Bagi media framing dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Okay, 2 last good questions. Oke, dari grup 10, pertanyaannya bagaimana kita menyaring berita yang ada melalui diskursus atau media framing. Nah, ini menyaring ya.
Oke, silakan Gusti, Ikrar, Fajar. Silakan. Bagaimana kita pertanyaan dari Wanisa Grup 10, bagaimana kita memahami berita itu hoax atau pengalian isu? Oke, silakan Fajar. Oke. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga mau mendapatkan, Pak. Saya jawab singkat mungkin dari Gina. Siapa tahu juga ada di antara teman-teman yang lagi dapat SMS informasi, silakan di-share di grup. Nanti kita jadikan ilustrasi apakah itu diksi-diksi dari seseorang, ataukah memang the true information, ataukah sifatnya hoax atau true. Kalau ada di antara kalian yang masuk, ada chat-chat masuk di WhatsApp yang sifatnya news, nah silakan di-share. Nanti dijadikan penambahan contoh dari pertanyaan Mbak Yuanisa ya. Oke, silakan Fajar. Oke, pertanyaannya tadi, bagaimana kita menyaring berita itu benar atau enggak ya dari discourse analysis. Kalau dari saya pribadi mungkin memperhatikan 5 poin. Yang pertama itu siapa yang mengatakan berita tersebut, yang menge-share berita tersebut dari media. Apakah itu dari media resmi, katakanlah seperti Tikuan, ataupun dari media-media lainnya yang mungkin tidak jelas arahnya gitu. Siapa yang mengatakan? Yang kedua itu apa yang dikatakan, isinya itu banyak diksi-diksi yang tidak benar atau tidak gitu. Lebih ke isinya seperti apa. Yang ketiga itu melalui saluran apa dia mengatakan berita tersebut. Yang keempat itu ditujukan kepada siapa berita ini. Apakah berita ini hanya bentuk propaganda atau hanya untuk sebuah sarkasme terhadap pihak lain sehingga kita terikut arus, seperti itu. Yang kelima, menimbulkan efek apa berita ini? Apakah ada efeknya kita atau efeknya hanya ke pihak-pihak tertentu saja gitu. Seperti itu kalau dari saya, Pak. 5 poin tadi. Terima kasih. Oke. Oke, Gusti ada mau tambahkan? Mungkin tidak ada Pak sekarang. Oke, Ikrar. Kayaknya saya juga pas-pas aja sih Pak sama pendapat Fajar. Oke, itu tadi yang dijawab sama Fajar pertanyaan Yuanisa ya? Iya. Oke. Iya, Pak. Oke, gimana Yuanisa? Gimana ya? Saya masih agak bingung, Pak.
Mungkin Bapaknya ada Oke, masih bingung ya Nisa ya. Bapaknya ada tambahan. Oke, jadi gini. We have to know ya. Karena ini media ini sangat banyak, bahkan ada yang nggak mungkin yang sampai yang nggak kedaftar pun ada. Oke. Kalau pendekatan yang disampaikan Mas Fajar, kalau memang TV-TV-nya atau medianya yang memang besar, masih bisa kecenderungan bermain di situ, klasifikasi gitu. Ditahu itu medianya siapa, yang punya seumpama Trans TV, yang punya siapa, yang punya Metro siapa, terus apa tendensinya kalau dia share ini Metro TV ini afiliasi ownernya Surya Paloh kemana? Ketika terkait masalah isu, nah kalau afiliasinya partai ini seumpama mendukung 01, RI1, berarti kan maka patut disangka pemberitaan ini terkait dengan desain dari framing dari RI1. Contoh apa yang saya katakan bisa saja di framing. Ya, isunya Habib Rizik waktu itu. Terus isunya yang ditembak di Tol Cipali. Isunya Menteri Sosial. Nah, gimana patut kita sangkakan di frame itu dimainkan itu hoax atau enggak? Nah, kalau berita yang kayak ini, karena sumber yang gimana dikatakan valid ya, karena sumber yang menginformasikan adalah yang nangkap, dan sangkaan dari yang disangkakan, pembelaan dari yang disangkakan ibaratnya diam, artinya justifikasi kita menyikapi ini yang benar, bahwa bansos itu diselewengkan. Kenapa? Pihak aparat penegak hukum menyatakan mengklaim datanya faktanya ada, dan yang disangka ini, yang tersangka ini tidak ada pembelaan, maka data ini dianggap valid. Kedua, ini TV-nya TV nasional, TV besar. Nah, yang kedua, kita rujuk ke kasus yang di Tol Cipali antara polisi sama ini di sana. Nah, bagi saya, sampai saat ini kita dalam perspektif dua sisi masih dalam kondisi netral ya. Berpikir netral. Kita di sisi bisa lain mengatakan bahwa di sana ada framing. Bisa saja, karena ini kan masih simpang siur ya. Jadi artinya dari sisi hukumnya belum valid bahwa si ini sudah dalam proses hukum sudah benar-benar sesuai dengan kondisi uji waktu itu ada apa sih namanya kalau reka ulang itu, tapi kan belum valid itu dari sisi karena yang saksi ini kan lari nih belum ketemu, terus yang meninggal kan belum ya otomatis kan nggak bisa bersuara dari kuburan kan. Dan di sisi lain ini sudah ada pengakuan dari satu pihak bahwa kondisinya gitu. Sehingga apa yang kita harus lakukan sebagai penerima informasi? Kondisi saat ini kita dalam kondisi netral. Artinya kita tidak menyatakan si ini salah nembak, dan kita juga tidak bisa mengatakan si ini yang memang salah. Gitu. Karena secara hukum masih berjalan, terus fakta-faktanya masih terus digulir, maka di sisi ini kita sebagai penonton, kita sebagai pembaca berita harus dalam posisi yang harus masih netral. Tapi rasionalitasnya kita sudah harus bermain. Apakah, nah ini dari sisi cara kita menganalisis ya, apakah benar-benar yang meninggal dunia itu ini berani ngelawan? Saat itu mau menghalang-halangi, kan itu konteksnya tuh, menghalang-halangin. Nah, itu. Sisi lain, pembenaran di ininya mengatakan bahwa di sisi pihak ini mengatakan memang dihalang-halangin di jalan.
dan sudah tahu itu polisi. Nah, itu jadi perspektif kita di sini tidak mengatakan berita itu hoax, tapi karena ini ada yang melakukan, ada prosesnya, maka di sini posisi kita tidak mengatakan ini benar atau ini salah, tapi di netral. Nah, di mana lagi berita yang kita nggak katakan hoax? Nah, itu banyak berita yang bergulir itu dinyatakan hoax. Di mana ya? Contohnya kemarin itu ada berita per kemarin. Nah, setelah ini ternyata kondisinya nggak sekarang, tapi masih bergulir di medsos bahwa ini terjadi, ada suatu sungai, di atasnya ada jembatan gantung. Nah, itu digulirkan, di foto itu digulirkan sekarang, baru ada narasi di sampingnya. Negara tidak hadir pada masyarakat miskin. Di situ. Karena yang ini nyebrang ke sekolah lewat jembatan gantung dan dibawa kondisi sungainya sungai yang dalam dan luas. Nah, ternyata ketika dicek ke lapangan kan beritanya udah ini. Jadi kalau saya selalu mencurigai diksi-diksi yang nggak jelas. Apalagi kalau hanya bergulir di medsos, saya itu paling pantang percaya kalau yang di medsos-medsos. Tapi saya kadang membaca hanya untuk menganalisis ini perlu verifikasi punctual verification. Ini hanya gorengan-gorengan, ini hanya ya diksi-diksi yang liar, nggak harus dipercaya. Oke, jadi begitu. Kalau TV-nya memang udah ini ya, itu cara kita aja menyikapin ini. Oke. Nah, ada kemarin yang isu-isu yang dianggap dimainkan. Ya bisa saja, karena ketika media nggak mainkan, ada efek, jadi selalu berbicara efek. Kalau itu tadi, kan negara akan hadir, sedikit mengintervensi media ketika ada hal-hal yang terkait dengan integrasi bangsa. Nah itu. Jadi kalau yang lain-lain, kita harus bijak melihat ya. Jadi kalau saya melakukan pendekatan filternya adalah selalu menggunakan unsur curiga. Saya harus mencurigai siapapun. Saya harus mencurigai diksi-diksi media dengan apapun alasannya. Nah, kecuali nanti kita disuguhkan fakta, oh benar. Nah, gitu. Oke, pertanyaan dari Wildan, grup 8. Terakhir sebelum kita akhiri. Saya ingin menjawab, Pak. Silakan. Kalau dampaknya cancel culture pada masyarakat itu, kalau ya itu kan contohnya seperti ya sebenarnya dampaknya kalau menurut saya bagi masyarakat itu kan, itu kalau menurut saya bagus sih kalau cancel culture, tapi tergantung pada siapa itu orangnya. Contohnya seperti misalnya seorang YouTuber bernama Shane Dawson. Oke sih, memang itu buruk kepada diri si YouTubernya ini, cuman kepada viewernya ini yang itu menurut saya diuntungkan kalau dia di cancel. Nah, itu kenapa saya bilang untungkan, karena sebenarnya satu kan, orang itu, kalau orang di video ini ya ini Shane Dawson ini orangnya rasis gitu, gak baik. Baru ya rasis itu kan dia sering itu menggunakan kata-kata rasis di videonya itu. Jadi kedua, sangat apa sih sebenarnya gimana nyebutnya, kayak melecehkan. Ada beberapa videonya dia melecehkan orang-orang gitu loh di dalam videonya. Baru ya pokoknya baru dia itu ya pokoknya kayak gitulah. Jadi sebenarnya untuk kita masyarakat lumayan diuntungkan juga kalau misalnya orang-orang seperti itu di cancel. Tapi ada beberapa orang memang yang misalnya di cancel juga tidak diuntungkan. Sebenarnya orang yang nggak terlalu jahat juga sih, atau gimana gitu kan.
jadi cancel, akhirnya dia ya buruk gitu pengalaman jadinya. Itu aja Pak. Oke. Saya ngasih contoh lagi gimana framing media ya. Ini pernah dengar isunya seumpama artis disukan ada seumpama ini pacaran ke sini, pacaran sama sini. Tapi realitanya enggak. Nah, inilah salah satu framing. Otomatis ketika ditayangin di seumpama check and recheck atau insert, dengan skandal itu yang ditayangin, apa motifnya insert? Ya bisa saja si insert di program insert ini dibayar sama artis ini supaya kasih naik gaunnya lagi. Soalnya kita kecenderungan, apalagi kalau itu seorang artis yang melakukan skandal, masyarakat itu kayaknya tertarik untuk mau tahu gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi di sana, di frame lah case ini supaya pamornya naik, masyarakat jadinya interest. Nah, lagi-lagi pola pikir masyarakat yang dibuat interest. Nah, ini salah satu framing. Jadi framing dalam konteks insert atau entertainment yang terkait dengan artis. Sama dengan framingnya media terhadap dulu Ibu Risma waktu masih di Surabaya, belum jadi menteri. Apa framingnya? Ya, memframe sosoknya beliau ini sebagai orang yang nggak gila jabatan. Jadi media-media itu Risma cukup di Surabaya saja, cukup di wali kota saja, itu diksi-diksi di media. Tahu-taunya juga lama-kelamaan juga mau juga jadi menteri. Supaya apa? Oh, ini indikasinya bahwa ini maunya ditawarin, jadi beliau ini nggak gila jabatan, intinya kesimpulannya gitu. Itu di frame. Jadi masyarakat lebih semakin empati, semakin interest dengan sosok beliau. Oke, jadi begitu cara media meramu ya. Oke, well, ada yang mau ditambahkan dari grup 4 terhadap pertanyaan dari Mas Wildan? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Oke, well, Mas Fajar nanti absennya di double check. Di sini tadi ada yang masuk 22 atau 23 ya. Oke, mohon di make sure aja yang nggak masuk lagi. Ini bertahan 19, jadi ini dikirimin saya absennya ya. Oke, well, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ini ada 19, berarti yang beberapa yang menghilang tadi itu sudah dianggap tidak hadir atau bagaimana, Pak? Makanya di cross check kenapa nggak masuk lagi. Oh, baik, Pak. Okay. Well, if you have no question anymore, thank you very much for your time today and enjoy your weekend and have a good dreams tonight. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Oke. Bye-bye. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Oke, silakan bermalam minggu ria. Kalau yang tinggal di dekat hutan silakan bermain dengan burung-burung malam. Oke, well, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.